Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Saung Pibas. Kebetulan hari ini kedatangan Pibas mono ukuran fix 56 cm ya, sehat-sehat. Ukuran segede gini biasanya dikasih cacing beku atau casut ya. Jadi casut ini untuk ukuran yang 56 cm nya. Nah, kalau yang ini ukuran 34 cm. Ini 34 cm ya. Bisa nanti baru gua keluarin di 56 cm aja supaya lebih aman. Ini proses aklimasi, jadi teman-teman yang belum tahu, kalau kita pertama beli ikan itu jangan langsung dimasukin ke akuariumnya ya. Dimana proses aklimasi ini awalnya juga buat apaan aklimasi, ternyata ini bisa bikin ikan mati di akuarium kita ya. Ujung-ujungnya apa? Kita bakalan suuzon ke seller, ikannya sakit lah inilah, padahal kita yang nggak bisa proses atau nggak melakukan proses aklimasi ini ya. Ini ikannya pada di bawah tuh. Nah, ini yang ukuran 5 cm. Ini nanti mungkin jadi up ke 67 ya. Nanti gua bakalan ukur-ukur lagi buat fix ukurannya. Ini jenis mono ya, monoculus pure. Mono tuh ikan yang paling banyak ya, paling banyak jenis bebas yang paling banyak gitu. Memang dari kecil makannya juga udah lahap sih kalau mono. Mono tuh pertumbuhannya juga paling cepet ya dibandingin bebas jenis lain kayak Orinoco, Kelberry gitu. Itu paling cepet mono ya. Di sana juga ada ikan. Ini nanti gua bikin vlognya ya di next video. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung, buat sharing bareng sama-sama tentang peacock bass. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum boleh subscribe, boleh juga nggak apa-apa. Boleh cuman nonton doang, boleh dilihat doang gitu, nggak apa-apa, terserah. Yang penting tujuan gue bikin video ini buat share ke teman-teman tentang gimana cara, atau buat teman-teman juga yang punya ikan pibas, kita bisa sharing bareng di channel ini. Ini jumlahnya 200 ekor, sama ini jadi 350-an, 400 deh. Ini juga gua ada aklimasi baru Pinima ya, pure Pinima. Oh, Pinima itu ikan yang hampir mirip sama singu ya kalau pas lagi kecil, cuman ada cara-caranya buat ngebedainnya, gampang kok. Pinima ya, Pinima untuk semua jenis peacock bass, Pinima termasuk harga yang lumayan juga. Di sini ada singu. Nah, ini mirip banget sama Pinima nih teman-teman. Ini Kelberry gue ini mantep, cuman gue pakai lampunya jelek aja sih. Kalau lampunya bagus udah mantep. Ini singu ya, hampir mirip sama Pinima yang baru gue beli.
Dia sama punya garis lurus tapi ada garis strip. Yang bikin mereka mirip tuh karena ada titik-titik putih gitu ya, yang kayak rusanya gitu. Ada titik-titik kayak rusa. Nah ini Orinoco gua, ini 2 spot limited. Jarang-jarang sih maksudnya, tapi ya sekarang udah banyak juga sih. Untuk harga mono ini beda-beda sih ya, tiap daerah ada pasarnya juga. Buat teman-teman yang mau coba awal-awal miara peacock bass, ya ini salah satu saran deh, salah satu apa ya, rekomendasi lah buat ngerawat bebas jenis monokulus ini ya. Monokulus nih kalau kata gue sih ikannya ini nggak terlalu ribet, cuman kalau buat teman-teman yang dari tadinya pakai atau miara ikan predator lain ke pibas pasti agak bingung, karena yang gue tahu pibas ini rentan banget sama garam. Jadi biasanya kalau kita ada kena WS itu kita cuma nurunin airnya doang, segini. Jadi katanya standarnya ngirim apa untuk pergantian air itu biasanya untuk nguras ini turunnya, kalau kita buang 10 cm ya kita harus masukin lagi 10 cm nya gitu. Ini udah pada lapar nih kayaknya. Nah, kebetulan gue baru balik kerja, belum gue kasih makan sih, nanti paling malam. Ada beberapa juga yang ukurannya udah nanjak sendiri, padahal masih satu batch sama yang lain. Untuk harga ini gue balik lagi ke harga, biasanya sih standarnya harganya ini untuk pasaran per ekor ini untuk yang ukuran ini di 3-4 cm itu di 12.000 sampai 17 atau 20.000 ada. Terus kalau yang ini di 15. Kalau yang kena 4 cm nya sih kenanya di 15.000 sampai 25, mungkin bisa sampai 30 bahkan ada. Karena kalau main ikan predator ini yang pertama kita lihat kan, kenapa sih ikan mono ada yang mahal ada yang murah, itu karena ya kita juga punya kualitas gitu, kualitas ikannya, sehatnya gitu, markingnya bagus atau enggaknya gitu. Terus ada juga yang nanya ke gua tentang mono ini kenapa sih cepet beda pertumbuhannya sama yang lain. Ya karena jenis monokulus ini perkembangbiakannya yang paling banyak di Brazil sana ya. Jadi pemancing sana tuh kalau mancing di wilayah situ tuh pasti dapatnya mono lagi gitu. Mereka reproduksinya cepet ya, makanya banyak sekali dihybridkan dengan jenis mono yang lain, karena memang dari perkembangbiakannya mudah. Terus dari cara dia ngebreed sama yang lain itu lebih gampang gitu. Nah ini juga gue lagi nyari pairnya atau pasangannya, belum tahu sih ini masuknya ke mana, sukanya ke siapanya gitu. Cuman kebetulan gue lagi banyak jantan dibanding betina. Oke, tadi lampunya gelap, gue nyalain dulu. Ini sih ada mono kebetulan ini hybrid. Tapi ada yang pure mono juga. Jadi buat teman-teman ini namanya tankmate atau koloni ya. Bibas tuh biasanya dikolonikan dulu sebelum dia bisa kawin gitu. Ciri gue punya satu jantan yang lumayan bagus. Dia udah jenong juga. Jenong ini tandanya dia udah mau kawin nih. Ini cacat abis karena diajarin, karena gua paksa waktu itu buat kawin. Nih cirinya ini ya, dia tuh punya
jenong. Nah, di sini itu ada jenong, merah gitu, tandanya dia lagi birahi dan itu udah pasti siap kawin. Nah ini lagi disatuin dulu. Oke teman-teman, kayaknya udah lama juga ini, tinggal dibuka juga proses aklimasinya. Gampang sih, ini karetnya nanti tinggal dibuka. Teman-teman bisa masukin aerator dulu ke dalam, aerator gini aja nggak apa-apa. Nah, nanti biarin lagi dia nyesuaiin, jangan langsung dikeluarin juga, biarin dulu lah 5-10 menit juga cukup. Nanti dia bagusnya sih biar ikannya langsung keluar sendiri gitu. Nanti kalau ada ikan pada di bawah, di dasar gitu, itu yang harus kita perhatiin sih. Biasanya di awal-awal mereka memang di dasar gitu, karena masih stres ya, atau masih mabok lah istilahnya gitu, karena udah dari perjalanan. Ini ukurannya sama kayak sebelah gitu. Jadi kita langsung aja proses aklimasi. Oke, sorry videonya gua skip karena gua video sendiri. Ini karetnya gue harus melepas karet dulu, jadi harus pakai 2 tangan, nggak bisa sambil pegang handphone. Ini air bawaannya jangan langsung dibuang ya, ini dibuka. Teman-teman masukin airnya sedikit aja, air dari akuarium kita. Ini dibuka nih. Nah, aerator yang tadi udah siapin kita masukin. Ini nggak lama kok, cuman ya 3-5 menit lah. Tapi perhatiin juga ya, jangan sampai ada ikan yang keselip. Banyak banget kotorannya, nanti begitu turun kita jangan banyak ubek-ubek air, dibuang aja, nanti kotorannya disedot pakai alat sedotnya biasa. Yang ini juga sama ya, berarti satu lagi kita tinggal lepas, kita aklimasi dulu sama kayak tadi. Nih ada aeratornya juga. Oke lanjut, ini yang tadi udah kita buka, prosesnya sama ya, dibuka biar lebih mudah aja sih keluarnya. Kita air sorry kameranya banyak kabur-kabur. Oh yang ngebahas tentang burayak ini, sepengetahuan gua sih, kalau pibas itu harus ada filtrasi. Bukan harus ada sih, gua saranin ada filtrasi, karena selama gua pakai main-main di yang ukuran burayak ini, kalau nggak pakai filtrasi itu rentan banget ya. Karena mungkin kalau cuma pakai aerator juga, kita kan di ikannya dia di mana, di alamnya juga nggak ada aerator gitu. Maksudnya aerator itu sebetulnya lebih ke antisipasi apa, kalau ada ininya tersumbat, ini mati mampet, nggak ada udara, nah ada aerator. Kalau menurut gua sih gitu, tapi sih gua saranin ada filtrasi, ada air yang keluar lah dari ininya. Saya harus perhatiin juga sih, harus sering dikontrol. Nih proses keluarnya, pelan-pelan aja.
Nah nanti kita perhatiin dulu nih, takutnya ada yang keselip di sini gitu. Gue pernah sih ada yang keselip 1 atau 2 ekor, kan lumayan, bukan lumayan lagi sih, masanya kan nyangkut nyawa coy. Miara ikan itu bukan cuman senang-senang doang, nyangkut nyawa. Nah ini kita lihat ya ikannya ya. Nah ini ada ikan yang kayaknya sih ini seger-seger semua sih kalau menurut gua. Paling ada yang ngelamun-lamun dikit gitu, kayak inget-inget masa lalu di tanknya dia yang dulu. Ini udah juga, ini masih nggak bener banget ya pasang aerator. Tinggal turunin aja, biarin ikannya keluar, dorong pelan-pelan aja, jangan langsung dipaksa keluar. Di kayak gini. Udah nyangkut-nyangkut ya. Biarin aja mereka keluar. Nah, kemarin yang kita perhatiin tuh kotorannya sih, ini langsung kita buangin. Tangan kita jangan banyak masuk ke dalam ini, di kubuk-kubuk gitu, jangan, karena emang udah ada alatnya juga, buat alat biasa aja, penyedot buat supaya apa, ikannya ya akuariumnya bersih juga. Buat yang suka nguras akuarium pasti tahu, yang di pencet-pencet gitu ya. Jadi kita biarin dulu ikannya, jangan langsung kita bersihin juga, biarin dulu 10 menit dan jangan langsung kita kasih makan ya, karena masih posisinya masih mabok juga. Ini ada yang gede satu, beda ukuran, nanti gua coba pisahin deh, karena ujung-ujungnya predator itu kalau ukurannya udah 2 kali badannya, atau iya maksudnya badannya lebih besar 2 kali dari ikan yang dimangsa, itu pasti bakalan dihajar sama ikannya. Kalau ukuran-ukuran segini sih, karena pertumbuhan ikan itu beda-beda. Di mono itu ada yang ikannya memang kondisinya bagus, jadi tumbuhnya juga dia lebih cepat. Ini beda nih satu. Gue bakalan push makan dulu. Kalau ada yang order paling gue keluarin yang ini dulu. Oke, sekian dulu deh video gue kali ini buat bahas monokulus. Nanti kita bakalan bahas malam deh, kalau gue nggak males nanti gue bikin tentang ikan yang sedang ramai, yaitu Kelberry bahia, tapi anak-anak bilangnya itu Kelberry Spiderman. Yo kan,